Katakan shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh memasuki tahun 2025, kita bisa beribadah di awal tahun, di awal bulan 2025. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji-pujikan nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat 2025 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap sama di tahun 2024 Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menyertai kami di tahun 2024. Engkau Tuhan juga yang menyertai kami di tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau akan mencukupi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya rindu sekali untuk kita memberikan jabat tangannya, kita mau katakan selamat tahun baru. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat Tuhan melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat kuasa-Mu melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Angkat pujian dari hatimu yang paling dalam. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
2025 Tuhan. Berkat-Mu atas hidup kami melimpah Tuhan. Aku
ya Tuhan dalam hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang bersamamu kami mampu Tuhan berjalan melalui tahun ini Tuhan. Haleluya. bersyukur ke dalam pelaksananya dengan penuh sukacita. Tahun baru ini kita mau lebih lagi bersukacita buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Datang kebaiknya.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ketika benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan, begitu juga Tuhan hati kami yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Mari kita menjadi hati kita.
surga, kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami dan sembah kami sebagai ekspresi kasih kami kepada Engkau dan rasa syukur kami karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Engkau kerjakan, perbuat dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung kebaikan Tuhan. Selama 1 tahun kemarin Tuhan, kami sudah lewati. Dan hari ini, hari kelima Tuhan, di tahun yang baru ini, kami masih tetap ada ya Tuhan, sebagaimana kami ada, dan kami masih tetap hidup di dalam kehendak rencana-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih karunia-Mu yang menghidupkan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin bertambah mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Demi nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ini adalah minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2025, yang kita nanti-nantikan, kita harap-harapkan, dan kita akhir tahun kemarin pasti punya satu hal atau 2 hal atau 3 hal atau berapa banyak hal-hal yang mau kita capai, mau kita raih, mau kita dapatkan, dan pastinya itu hal yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Artinya setiap tahun, bahkan setiap bulan, bahkan setiap minggu, bahkan setiap hari, kita pasti selalu berharap yang baik. Pertanyaannya, kalau kita berharap yang baik, apa yang sudah kita lakukan untuk memperoleh apa yang baik yang kita lakukan itu? Kalau kita berharap sesuatu yang baik, yang mau kita raih, kita capai, pasti kita harus juga mempersiapkan dengan baik. Dan kita juga pasti harus berbuat baik. Karena firman Tuhan hukum, ya, hukum rohani yang harus kita ingat adalah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur biji mangga, tumbuhnya pohon, buahnya buah. Tergantung ya, mangganya mangga apa? Ada harum manis, ada mangga golek, ada mangga Indramayu, ya, ada mangga macam-macam. Tapi prinsipnya kita tabur, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur ketidakbaikan, pasti kita akan menuai ketidakbaikan. Kalau kita nggak nabur apa-apa, maka kita nggak akan menuai apa-apa. Lalu kita pikir, wah, lebih aman nggak nabur apa-apa, supaya kita tidak menuai apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya menuai kebaikan, saya harus berbuat kebaikan. Wah, itu susah buat saya. Tapi kalau saya menabur kejahatan, saya akan menuai kejahatan. Mendingan nggak usah nabur apa-apa, supaya saya nggak menuai apa-apa. Nah, orang yang tidak menabur apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa, itu sama saja dengan orang yang menabur kejahatan dan menuai kejahatan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan berdasarkan kebenaran Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita selama ini sudah melakukan kebaikan itu yang sesuai dengan firman Tuhan? Karena berbuat baik saja tidak cukup. Artinya apa? Loh, kok Pak, berbuat baik saja tidak cukup? Ya, perbuatan baik itu didasarkan kepada apa dulu? Kalau perbuatan baik kita berdasarkan hanya moral, hanya kebiasaan, hanya budaya, hanya adat istiadat, maka sia-sia. Tapi kita harus menuai kebaikan sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan.
Itu yang harus kita kerjakan. Maka yang pertama adalah kita harus rajin membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Memang gak gampang di orang Kristen. Dan itu tadi, kita selalu berharap setiap tahun lebih baik, dan lebih baik. Nah sekarang bagaimana caranya supaya setiap tahun kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah hari ini judul dari khotbah saya adalah hidup yang baru. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam tahun yang baru. Nah, tahun baru apa artinya buat kita? Jangan cuma tahunnya aja yang baru, tapi kitanya ya gini-gini aja. Mau ngapain lagi? Udah mentok Pak. Udah gak bisa bertambah lagi, udah gak bisa bertumbuh lagi. Apalagi berbuah. Karena kekristenan tidak hanya menuntut kita untuk bertumbuh, tapi goalnya berbuah. Karena kalau cuma bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, jadi kita nanam biji mangga lalu tumbuh nih, waktu bertunas kita senang, semakin besar kita senang, semakin besar kita senang. Udah besar kita nantikan apanya? Buahnya. Apakah kita cuma wih besar, setiap hari kita lihat wih besar, semakin besar, semakin rimbun, lalu kita nggak berharap apa-apa. Nah akhirnya apa? Kita tumbuh nih. Saya ambil contoh Pak Sugeng, tahu Pak Sugeng ya? Itu rumahnya, di depan rumahnya ditanam pohon durian. Pohon durian kan jenis buahnya buah bagus lagi, Nusantara. Ditanam sudah masuk ke tahun 8, waktu ditanam, ditunggulah. Termasuk Ibu Leni, istri Pak Sugeng menunggu. Kapan berbuah? Semua bilang setelah 5 tahun akan berbuah. Karena itu dari tunas. 5 tahun ternyata nggak berbuah. Mohon maaf, sampai Ibu Leni meninggal nggak berbuah tuh. Akhirnya bilang, tunggu lagi setahun. Tahun ke-6 tidak berbuah. Tunggu lagi setahun. Tahun ke-7 tidak berbuah. Dan ini sudah masuk tahun ke-8. Nah, kalau kita punya pohon yang kayak gitu, enaknya diapain? Dipotong. Firman Tuhan mengatakan pohon yang tidak berbuah artinya dia percuma hidup di tanah ini. Akhirnya apa? Ditebak. Makanya ingat, orang Kristen yang sering berkata begini, saya nggak bertumbuh nih di gereja ini, lalu dia pindah gereja dengan harapan dia bisa bertumbuh. Kalau kamu hanya mencari bertumbuh, ya, kamu nggak akan betah ada di gereja. Tapi kamu setia dan kamu bertumbuh dan pada akhirnya berbuah, itu yang seharusnya terjadi. Karena begini, analoginya begini, ketika kita tanam pohon, ya, lalu mulai bertunas, terus kita pindahin ke sini, berharap dia bisa lebih cepat bertumbuh. Lalu kita lihat, nggak cepat bertumbuh juga, kita pindahin lagi ke sini. Kita berharap cepat bertumbuh, nggak juga, kita pindahin lagi ke sana. Pindah. Apa yang terjadi? Bukan bertumbuh, tapi semakin hancur, layu, dan akhirnya bisa aja mati. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Saya ambil 4 ayat saja karena saya akan fokus pada 4 ayat ini. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah belajar dan sudah mengenal Kristus? Yang sudah, katakan amin. Amin. Sudah belajar dan sudah mengenal Kristus.
pertanyaannya, sejauh mana kita belajar dan sejauh mana kita mengenal Kristus. Jadi antara belajar dengan mengenal itu berhubungan, itu paralel. Sebagaimana kita belajar firman Tuhan, sebagaimana kita mengenal Kristus. Kalau kita sedikit belajar firman Tuhan, maka pasti kita akan sedikit mengenal Kristus. Kalau kita banyak belajar firman Tuhan, maka kita banyak mengenal Kristus. Kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengenal Kristus. Ingat tabung tua. Kemudian ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, yaitu Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ini menarik. Jadi kita, ya, selain kita belajar mengenal apa yang kita pelajari, apa yang kita kenal, yaitu begini. Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Artinya begini. Kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ada dua makna. Kristus adalah kebenaran, kebenaran adalah Kristus. Kristus adalah seluruh kebenaran daripada Allah. Ada firman Tuhan yang mengatakan semua kebenaran Allah ada dalam diri Kristus. Dan Kristus adalah kebenaran dari Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika kita belajar dan mengenal Kristus, artinya kita belajar dan mengenal Allah. Karena Kristus adalah Allah. Dan Kristus adalah gambaran dari kebenaran yang nyata. Kenapa? Karena Allah sendiri datang ke dunia. Kan kemarin kita barusan merayakan Natal. Kalau di Indonesia Timur, Manado, Ambon, Papua, katanya Natal itu sampai 31 Januari. Jadi perayaan Natal itu sampai 31 Januari. Kalau orang Katolik sampai 6 Januari. Kenapa? Karena mereka meyakini 3 raja atau 3 orang majus ini datang sampai ke Yesus 6 Januari, selesai sudah masa-masa Natal. Besok tanggal 6 Januari di gereja kita di pusat ada perayaan Natal dari Perwil atau pengurus wilayah Jakarta Pusat. Karena saya sebagai salah satu pengurus yaitu sekretarisnya. Dan tanggal 18 nanti juga di pusat di Rosimas akan ada perayaan ibadah Natal dari pewarna, yaitu Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Karena tahun lalu saya didaulat, diminta untuk jadi dewan penasehat di pewarna ini, dan saya saya menerima yang namanya ID kartu pers. Saya sekarang ini punya jabatan baru sebagai wartawan. Kartunya ada tuh. 18 nanti akan Natalan. Nah, jadi Tuhan tidak datang ke dunia menjadi manusia. Kalau dalam kitab Yohanes, ya, itu dia yang dapat dilihat, dia yang dapat didengar, dan dia yang dapat disentuh. Sehingga manusia bisa melihat kebenaran Allah melalui hidup Kristus. Jadi Kristus itu sudah cukup. Jangan ada yang lain. Jangan ditambah-tambahkan. Jangan dikurangi. Kristus sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Untuk menggambarkan siapa Allah. Dengan kita mengenal Kristus, maka kita mengenal Allah. Karena Kristus adalah Allah. Amin. Itu jangan sampai kita tinggalin. Ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi dulu kita ketika belum mengenal Kristus,
belum percaya Kristus, belum menerima Kristus, belum dibaptis, belum menjadi orang Kristen, belum melayani Tuhan, kita adalah orang yang sesat. Kita adalah orang yang hidupnya hancur. Kita adalah orang yang hidupnya bejat. Kita adalah orang yang hidupnya gak karu-karuan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Bahkan kita dikuasai oleh dosa. Ayat 24, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi dengan kita belajar mengenal Kristus yang adalah kebenaran yang nyata, setelah kita percaya lahir baru, kita dibaptis menjadi Kristen, kita belajar mengenal Kristus yang adalah kebenaran yang nyata, manusia lama kita yang dulu dipengaruhi, dikuasai oleh dosa, dibaharui roh dan pikirannya. Ayat 4, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita baca ayat ini gitu kan, Kristus adalah kebenaran yang nyata. Kemudian supaya apa? Supaya kita ketika kita mengenal ya dan dibaharui dalam orang pikiran, kita mengenakan manusia baru. Manusia lama kita sudah kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, kita masuk dalam slide. Jadi latar belakang dari surat atau kitab Efesus ini adalah ketika Paulus di penjara, Efesus itu adalah sebuah kota pelabuhan yang makmur. Penduduknya semuanya itu hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan atau orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang finansial yang baik, bahkan sangat baik. Kenapa? Karena Efesus adalah kota pelabuhan. Terus kemudian Efesus juga merupakan kota di mana penyembahan berhala itu sangat kuat. Karena di Efesus banyak kuil-kuil penyembahan berhala, banyak patung-patung penyembahan berhala, banyak tempat-tempat menjual pernik-pernik untuk penyembahan berhala. Dan bahkan ada perpustakaan besar di mana di situ berisi tentang pengetahuan akan segala berhala-berhala yang ada. Lengkap semuanya. Kemudian orang-orang Efesus terbiasa menyembah raja. Kenapa? Karena raja atau kaisar dianggap sebagai dewa. Nah, ini kebenaran yang salah. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus supaya apa? Supaya jemaat Efesus tidak meninggalkan iman pada Kristus dan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena pada waktu itu jemaat Efesus cukup hatinya itu down karena Paulus masuk penjara. Lalu kekristenan dikejar-kejar. Kekristenan mengalami satu tekanan yang orang berhadapan dengan pilihan tetap jadi Kristen tapi terancam hidupnya, nggak nyaman hidupnya, atau keluar dari Kristen kembali kepada manusia lama yang nikmat hidupnya. Karena kota Efesus adalah kota yang makmur, ya, semua penduduknya itu kaya-kaya. Yang pertama terjadi yang namanya hedon. Segala sesuatu diukur dengan uang. Semakin banyak kamu punya uang, semakin kamu itu adalah orang yang hebat, orang yang dalam tanda kutip diberkati, orang yang punya kuasa. Ada istilah yang punya uang yang berkuasa. Lo punya uang, lo berkuasa.
Tapi karena Efesus adalah kota yang sangat kuat penyembahan berhalanya, penyembahan berhala identik dengan dosa seks, perzinahan, percabulan. Kenapa? Karena kuil-kuil penyembahan berhala ini yang banyak di Efesus, itu setiap kuilnya punya wanita-wanita yang memang dipersiapkan, diperuntukkan. Untuk apa? Ya, sebagai pemuas nafsu. Ini bukan nafsu makan, bukan nafsu dahaga, nafsu seks. Kenapa? Karena setelah mereka mengadakan ritual penyembahan, setelah itu mereka akan melakukan hubungan seks di kuil. Dan perempuan-perempuan ini disediakan. Mereka dapat julukan sebagai pelacur bakti. Nah, jadi kehidupan lama orang-orang Efesus ya seperti itu. Penyembah berhala, hedon, dan syarat dengan dosa seks. Next. Saya mau menggali 3 makna dari tindakan menanggalkan. Kan tadi Paulus berkata menanggalkan manusia lama. Apa sih maksud dari menanggalkan manusia lama? Next. Yang pertama, menanggalkan manusia lama berarti meninggalkan segala sesuatu keburukan, kejahatan, dosa, pelanggaran, kebobrokan, apalagi itu, kebejatan yang telah dilakukan di masa lalu sebelum jemaat Efesus atau sebelum kita menjadi orang percaya, menerima Kristus dan dibaptis dan disebut sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, setelah kita percaya menerima Kristus dan dibaptis menjadi orang Kristen, bahkan sudah melayani, apakah kita sudah meninggalkan segala sesuatu yang jahat, yang buruk, yang dulu kita lakukan? Next. Yang kedua, menanggalkan itu adalah proses dibarui dalam roh dan pikiran. Dibarui maksudnya adalah mengalami satu reformasi. Reformasi itu adalah formasi yang ditata ulang. Sebuah formasi yang disetting ulang. Yang tadinya berantakan, kemudian disetting, kemudian diatur kembali supaya formasinya rapi, teratur. Hidup kita dulu berantakan. Formasi hidup kita tuh hancur, gak karuan. Nah sekarang kita reformasi. Untuk apa? Terjadi namanya transformasi. Itu apa? Perubahan yang signifikan, yang nyata. Transformasi itu seperti cebong. Jadi kata berubahnya drastis ya? Drastis. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Berubahnya drastis ya? Drastis. Nah kalau kita dulu manusia jahat, brengsek, begajulan, terus kemudian jahat, apalagi bejat, kita mengalami pertama adalah reformasi batin. Kemudian untuk menjadi transformasi, terjadi transformasi batin dalam hidup kita. Artinya kalau dulu kita tadi itu jahat, bejat segala macam, kita harus mengalami transformasi total. Tidak lagi jahat, tidak lagi bejat. Bukan hanya tidak lagi jahat, bukan hanya tidak lagi bejat, bahkan apa? Menjadi baik, menjadi berkenan, dan pada akhirnya sempurna. Roma 12 ayat 4. Tidaklah kamu dibaharui dalam pikiran. Supaya apa? Supaya kamu bisa membedakan mana apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dari Allah. Bentuk gramatikal yang digunakan di sini menunjukkan tindakan berkelanjutan, terus menerus, dan menunjukkan bahwa subjeknya sedang bertindak dalam cara tertentu.
dirinya sendiri atau mengenai dirinya sendiri. Artinya begini, orang yang mengalami satu transformasi perubahan secara total itu dimulai dari diri sendiri dan terhadap diri sendiri, bukan dimulai dari orang lain dan kepada orang lain. Artinya begini, hidup kita dipengaruhi oleh lingkungan, hidup kita dipengaruhi oleh suasana, bukan begitu. Kalau begitu begini, contohnya ketika kita di gereja, ibadah, kita kelihatannya kudus, wah menyembah Tuhan, orang melek lagi, menyembah Tuhan, waduh bisa sampai nangis, keluar air dari berbagai sumber, mata, hidung, mulut, telinga, gitu kan. Saking tersentuhnya. Tapi ketika kita keluar gereja, di gereja kita menangis, di luar kita buat orang menangis. Kenapa? Karena kelakuan kita yang gak baik. Itu namanya kita dipengaruhi oleh suasana, dipengaruhi oleh orang lain. Kenapa? Karena depan belakang kita, kiri kanan, orang Kristen juga nih, kenal lagi gitu kan. Dia juga nyembah nih, kelihatannya menyembah. Lalu kita dipengaruhi, apalagi dengan musik yang musiknya drum, gimana? Yohan, beatnya supaya orang tuh bisa. Tapi kalau main drum kan gitu kan. Kalau kita ketik tadi gitu. Tapi saya dengar grup musik ya, netral, punya slang. Saya nonton, itu pemain drumnya ya, si Bim Bim yang slang. Kalau netral siapa namanya? Elok ya Pak? Enok. Dibilang mereka tuh pemain drum yang ketukannya gak biasa, tapi bagus. Saya waktu pernah dengerin sama Denny, mana Denny? Ini udah dengerin deh. Gitu loh. Tapi asik. Seperti itu. Nah, kita semakin terpengaruh tuh. Wah, semakin lompat-lompat. Tapi di luar, kita membuat orang pusing dengan kelakuan kita. Itu kita dipengaruhi suasana. Tapi yang namanya transformasi dari dalam diri sendiri dan kepada diri sendiri, kita berubah. Sekalipun lingkungan kita tidak baik, kita tetap baik. Bahkan bukan hanya lingkungan kita tidak baik, kita tetap baik. Kita mempengaruhi lingkungan kita yang tidak baik menjadi baik. Itu perubahan dari dalam diri. Caranya gimana? Bukan karena begini, saya mau cepat berubah. Lalu saya datang kepada hamba-hamba Tuhan besar, yang urapannya besar, yang tangannya besar juga. Sehingga ketika numpangin tangan, itu satu kepala bisa pegang begini. Goyang-goyang kayak gitu kan, jatuh gitu kan. Kita mau instan berubah. Wah, diurapin setiap minggu kita pengurapan, setiap minggu kita pengurapan. Bukan karena itu kita bisa berubah. Atau kita datang ke acara-acara yang waduh, itu ibadahnya benar-benar membuat bukan. Tapi kalau kita mau berubah, terjadi transformasi, ditentukan oleh sehari-hari kita. Inti dengan apa? Itu. Jadi urapan bukan didapatkan dalam satu hari atau secara instan, tapi urapan didapatkan dari hidup kita sehari-hari yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan kambing, kita tinggal di kandang kambing, seminggu bawa kambing. Kecuali kita tiap hari mandinya pakai rinso gitu ya. Next. Yang ketiga, meski tindakan menanggalkan manusia lama adalah tindakan sekali untuk selamanya. Artinya begini, ketika kita percaya, bertobat, menerima Kristus, ya, bertobat sungguh-sungguh, itu adalah momen di mana kita menjadi manusia baru dengan kita menanggalkan manusia lama.
Tapi proses pembaruan ini berkelanjutan, berlangsung sepanjang hidup orang Kristen. Jadi makanya kita setiap tahun mengharapkan hal yang baik kita raih. Kita setiap tahun mengharapkan hal baik yang kita dapatkan. Kita mengharapkan setiap tahun hal yang baik yang bisa kita raih. Nah, itulah proses di mana kita dibarui semakin menjadi baik, 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 baik. Seperti ketika kita sekolah. Sekolah TK, bahkan sekarang dari playgroup, umur 2 tahun sudah masuk playgroup. Lalu kemudian playgroup kelas kecil, kelas besar. Lalu TK kecil, TK besar. Kemudian kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nggak naik ya kan? Setahun. Terus kemudian SMP, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Kemudian 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Kemudian lanjut kuliah S1, lanjut kuliah S2, lanjut kuliah S3. Ntar lagi saya nyenggol nih jatuhnya. Bahkan kita ngejar untuk jadi profesor. Itu yang namanya terus dibarui. Semakin menjadi baik, semakin menjadi baik. Harusnya kehidupan kita seperti itu. Waktu kita bertobat, mungkin kita masih TK lah. Nggak terlalu banyak tahu apa. Harusnya kita itu tadi belajar dan mengenal Kristus. Level TK, level SD, level SMP, SMA, kuliah. Kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin berkenan. Dan pada akhirnya sempurna. Harusnya itu terjadi dalam Tuhan kita. Next. Paulus bicara tentang roh dan pikiran. Pikiran adalah kapasitas intelektual manusia menampung kemampuannya untuk menalar dan memahami. Artinya gini, pikiran itu adalah kapasitas intelektual, kecerdasan kita. Untuk apa? Kita menalar, kita memahami, kita menimbang, kita mengetahui, kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dosa, mana yang tidak dosa, mana yang harusnya kita lakukan, dan mana yang harusnya tidak kita lakukan. Itu pikiran. Jadi, kalau ada orang yang tidak bisa membedakan, ini dosa atau tidak dosa, ini jahat atau baik, itu orang bodoh. Artinya dia tidak memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Artinya begini, ketika dia tahu itu yang jahat, jangan lakukan. Dan ketika dia tahu itu yang baik, harus dilakukan. Roh disebutkan dalam kaitannya dengan pikiran, tapi keduanya adalah satu bagian. Jadi roh dan pikiran, perasaan, kehendak, jiwa itu satu sebetulnya. Sebenarnya satu. Next. Roh manusia adalah unsur non-material, non-materi yang ada dalam jasad manusia dan merupakan penyebab kehidupan. Jadi roh manusia adalah unsur non-materi, artinya bukan fisik, tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah. Ketika Yesus belum menjadi manusia, tidak datang menjadi manusia, Yesus adalah roh yang tidak bisa dilihat. Tapi ketika Allah datang ke dunia, mengambil rupa manusia di dalam nama Yesus Kristus, itu ya. Jadi dalam tubuh kita yang kelihatan, ada roh yang tidak kelihatan. Roh manusia juga merupakan pengendali jiwa dan raga, serta sumber kepribadian manusia. Dalam Alkitab, roh manusia merupakan salah satu dari 3 unsur yang membentuk manusia, selain jiwa dan tubuh. Roh manusia bersifat kekal, sedangkan tubuh jasmani dapat binasa. Suatu hari nanti, pasti kita akan mati. Kecuali sebelum kita menemui kematian, kalau Yesus datang kedua kali, kita diangkat. Tapi selama terus datang ke dunia, umur manusia berapa sih?
Kalau kuat 80 tahun. Mentok berapa sih 150 tahun? Ada yang umurnya 150 tahun? Saya nggak mau. Berapa sih? Ya 80 tahun cukup lah. Kalau Tuhan kasih kekuatan, lebih lagi. Kenapa? Karena kita semakin tua, kita semakin rapuh. Kita semakin mengalami namanya pembusukan. Jadi ketika kita lahir, bertumbuh, umur 40 tahun, kalau kita mulai turun, dan ketika 80, 90, ya mungkin paling tinggi 100, selesai sudah. Ketika 40 sampai 80, ini kita mengalami penurunan kualitas hidup yang namanya pembusukan. Maka yang pernah, aku mau hidup 1000 tahun lamanya. Roh manusia juga merupakan pengendali jiwa dan raga serta sumber kepribadian manusia. Dalam Alkitab, roh manusia merupakan salah satu roh manusia bersifat keras dengan tubuh jasmani dapat binasa. Jadi next coba. Nah, roh manusia adalah nafas dari Allah yang dihembuskan kepada manusia pada awal penciptaan. Tahu lagunya? Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji akan menjadi yang terbaik, menjauhi segala laranganmu, terus melakukan pokoknya segala perintahmu dan menjauhi larangan. Itu lagu bagus tuh, itu lagu rohani tuh. Jadi ketika manusia diciptakan dari tanah dan debu, dibentuk oleh Allah sendiri, belum hidup, beda dengan binatang. Jadi anjing, tring jadi anjing. Jadi harimau, tring jadi harimau. Jadi singa, jadi gajah, ikan, ayam, babi, kambing, makanan enak. Jadi tanpa sentuhan Allah, apalagi manusia sudah dibentuk oleh tangan Allah, lalu kemudian dihembuskan nafas. Tadi pagi ke gereja, saya waktu setel TV, pas ada film How to Train Your Dragon. Ada yang pernah nonton nggak? Nah itu waktu ketemu dengan naga alpha. Ya, karena kalau naga lain keluar api, ini kalau naga alpha keluarnya es. Terus si Haikap, ya kan, datang, dihembusin nafas, dikit, bus, tiba-tiba mukanya ada es. Nah itu seperti dihembuskan. Nah begini kan, kalau manusia dengan Tuhan, hancur tuh. Makanya awal Tuhan, 28. Semakin kenceng dia pikir semakin rohnya itu akan urapannya semakin besar, semakin ludahnya keluar. Benar, ada semakin banyak yang keluar apa ludahnya. Makanya itu ada gitu. Di situ Tuhan menghembuskan, bukan meniupkan loh. Kalau meniup seperti rokok ini, diproket, gitu kan, coba hembuskan, diproket. Nggak bunyi, tapi Tuhan nggak tiup, Tuhan hembuskan. Sama ketika istri saya melahirkan anak pertama, saya tungguin dari sore sampai besok pagi jam 8, baru mulai melahirkan. Bukaannya tuh, ya bukan lahir lah, mulai melahirkan. Lalu dia, saya bilang gini, ayo, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin. Selesai itu dia bilang, Mas, kamu tahu nggak? Waktu kamu begitu, saya mau pingsan. Karena bau banget dari. Ya iyalah, saya dari sore sampai pagi nggak mandi, nggak siap diri. Saking semangatnya, tarik nafas, keluarin, tarik nafas. Itu yang menyebabkan akhirnya kita keluar. Karena udah nggak tahan lagi. Makanya ada suami-suami yang istri melahirkan, tungguin, ya kan, jangan sikat gigi.
anak-anak, muntah dia. Nah, jadi begini, ketika manusia dihembuskan roh Allah, ada kehidupan. Artinya ada kehidupan Allah dalam diri setiap kita. Maka jangan main-main dengan diri kita. Ada kehidupan Allah dalam diri kita masing-masing. Ketika kita diciptakan, itu apa? Hembusan dari Allah yang menyebabkan kita hidup. Karena ketika kita dihembuskan, ada roh yang masuk dalam diri kita. Roh manusia mengatur kondisi mental dan emosional serta memberikan kesadaran akan diri sendiri. Makanya Paulus berkata begini, hiduplah oleh roh dan kamu akan mematikan kedagingan. Roh yang mana? Roh yang sudah dibaharui. Bukan yang roh yang lama nih, tapi yang sudah dibaharui. Ketika kita hidup dengan roh dan pikiran yang sudah dibaharui, maka kita tidak lagi hidup dalam daging. Karena daging ini masih dipengaruhi oleh dosa. Makanya tubuh kita akan dikubur dan hancur. Lalu kemudian akan diberikan tubuh kemuliaan. Makanya jangan sayang-sayang tubuh kalian. Jangan berjam-jam gitu. Beli, waduh, make up sesuatu yang mahal-mahal gitu. Ya oke lah kalau masih muda gitu. Atau cantik, tapi jangan berlebihan. Paulus mengatakan, jangan kita tuh merawat tubuh kita secara berlebihan. Dulu saya fitness. Wah, senang melihat kaca. Ada saya, ih bagus banget gitu kan. Tapi ternyata pacar saya nggak suka gitu kan. Belum pacaran gitu. Nggak suka ya. Wah, pacaran badannya gede gitu. Padahal kan ya, karena semuanya akan binasa. Tapi kita kan harus mengatakan tubuh jasmani kita semakin merosot. Tapi batin kita yang harus semakin diperbarui menjadi semakin baik. Roh manusia juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan kepribadian dan keterkaitan dengan perkembangan karakter. Makanya ketika seorang mengalami pembaruan pikiran dan rohnya, karakternya pun akan mengikuti. Dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Secara psikologi karakter tidak bisa dirubah. Tetapi secara firman Tuhan, karakter bisa dirubah. Dengan apa? Kita mengalami pembaruan pikiran dan roh. Maka karakter kita akan mengikuti. Makanya kalau orang Kristen yang karakternya berubah-ubah dari dulu, tukang marah mulu, tukang bohong mulu, tukang tipu mulu. Kalau lagi tukang main perempuan mulu, tukang main laki mulu. Perempuan main sama laki, laki main sama perempuan. Sekarang ada laki main sama laki, perempuan main sama perempuan. Artinya apa? Melakukan dosa seks. Bukan lagi perempuan ke laki, laki perempuan, tapi laki sama laki perempuan. Kacau lah dunia. Nah, kalau kita melihat atau diri kita kan yang belum berubah, artinya kita belum mengalami pembaruan pikiran dan roh. Artinya kita belum bertobat sungguh-sungguh. Artinya kita belum mengenal Kristus secara sungguh-sungguh. Artinya kita belum hidup dalam kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Next. Paulus menarik perbedaan antara roh dan pikiran dalam 1 Korintus 14:14. Pengertiannya bahwa roh dan pikiran harus diperbarui untuk dapat memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan baik. Bentuk kata kerja yang digunakan di sini menunjukkan bahwa orang Kristen secara aktif bekerja untuk mendatangkan pembaruan dalam dirinya sendiri. Aktif, berusaha. Makanya ada firman mengatakan, usahakanlah apa? Selamatkan kita. Kita terus berusaha untuk hidup. Makanya begini, prinsip konseling ya, prinsip konseling nih. Ini Alkitabiah nih, prinsip konseling adalah begini. Kalau orang mau berubah, ya, yang pertama dia harus memiliki kesadaran bahwa dia punya masalah atau dia bermasalah. Jadi orang ini harus tahu dulu bahwa dirinya bermasalah. Karena orang kalau yang tidak sadar dirinya bermasalah akan merasa baik-baik aja, akan merasa fine-fine aja.
akan merasa api-api aja. Bedanya apa? Sama. Yang kedua, setelah orang ini menyadari bahwa dia bermasalah, yang kedua, dia punya keinginan untuk keluar dari masalahnya. Dia punya keinginan untuk berubah dari masalahnya. Karena kalau orang hanya punya kesadaran, ya gue bermasalah, tapi gue mau berubah, ya gue begini adanya. Ada lagunya, aku begini adanya. Adanya salah ya? Ya udah, gue begini memang. Nggak bisa berubah lagi. Ya, susah berubah. Tahap kedua setelah orang ini ingin berubah, yang ketiga adalah dia sadar bahwa dia butuh bantuan untuk dia berubah. Siapa? Ya orang yang lebih rohani atau Tuhan langsung. Dan yang keempat, dia mau ditolong. Makanya kalau orangnya konseling, datang ke konselor. Jangan konselor yang datang ke dia. Kecuali juga parah. Tapi parah pun juga baper aja. Saya punya mentor Pak Wijo yang pernah tuh datang di pasiennya datang ke dia untuk dia konseling. Kalau udah parah, dia kasih obat. Maka saya pernah bilang sama Pak Wijo, kamu kalau gitu saya kasih obat ya. Artinya apa? Benar-benar parah nih gitu. Ya, konseling yang didatangi Pak Wijo, ya kan? Nggak ada tidak, tetap aja saya kalau pas Pak Wijo saya datang ke Pak Wijo, memang tempatnya nggak di kliniknya dia, kita konselingnya di restoran, karena saya nggak parah-parah amat. Ya. Jadi ada usaha untuk berubah, ada usaha untuk bertumbuh, ada usaha untuk dibaharui, ada usaha untuk berbuat. Karena tanpa usaha, nol. Sebesar apa usaha kita, sebesar itu hasilnya. Next. Slide terakhir. Perenungan. Sebelum setiap kita bertobat dan percaya serta menerima Kristus, bahkan dibaptis, hidup kita, yakni roh dan jiwa serta tubuh kita dikuasai oleh dosa. Tahu nggak artinya dikuasai? Dikuasai itu begini, kayak orang yang kesurupan, kemasukan roh jahat. Maka orang itu akan dikuasai oleh roh jahat, dan orang itu akan melakukan hal-hal yang roh jahat dalam dirinya lakukan, gerakan. Jadi orang yang dikuasai oleh dosa adalah orang yang tidak mampu menolak untuk berbuat dosa. Artinya seperti itu. Dia akan terus berbuat dosa dan berbuat dosa karena dia tidak mampu menolak untuk berbuat dosa, dan dia selalu punya keinginan untuk berbuat dosa karena dia dikuasai oleh dosa. Makanya orang yang keperluan Roh Kudus itu bukan seperti gelas yang diisi air lalu meluap-luap. Orang yang keperluan Roh Kudus bukan hanya dia bisa berbahasa roh berjam-jam, kakek pun berbahasa roh. Bercanda juga bahasa roh. Semuanya bahasa roh. Akhirnya kita ngomong nih pakai bahasa roh. Coba kiri kanan coba. Saling ngomong pakai bahasa roh. Ngerti nggak? Jangan-jangan bahasa roh kita palsu gitu. Kenapa? Karena seenaknya aja kita berbahasa roh. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus artinya adalah orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang dikuasai roh jahat, maka dia akan berbuat jahat. Kalau orang dikuasai Roh Kudus, maka dia akan berbuat hidupnya akan kudus, perbuatannya kudus, karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya keturunan Roh Kudus ditandai pertama dengan berbahasa roh, oke. Tapi selanjutnya dibuktikan dengan apa? Dan dipuji dengan apa? Buah roh. Kalau cuma berbahasa roh, tapi tidak menghasilkan buah roh, ya jangan-jangan bahasa rohnya palsu. Makanya orang sudah berbahasa roh, lalu dia hidup dalam dosa. Orang berbahasa roh, kemudian dia berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Itu bahasa rohnya udah pasti palsu.
Saya pastikan pasti palsu. Kenapa? Karena orang ini tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Orang ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tapi roh jahat yang menyamar di Roh Kudus. Karena orang itu penuh dengan Roh Kudus, tapi hidupnya masih berbuat dosa. Roh Kudus macam apa yang menguasai orang ini sehingga orang ini masih berbuat dosa terus? Ya roh jahat lah yang menguasai. Gak mungkin Roh Kudus. Dan menjadi tawanan dosa dan selalu hidup dalam dosa, mudah untuk berbuat dosa. Dulu sebelum bertobat, percaya, menerima Kristus, dibaptis, menjadi orang Kristen, kita gampang berbuat dosa dan sangat susah berbuat baik. Harusnya orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh terima Kristus, dibaptis menjadi Kristen dan dibarui roh dan pikirannya, dia akan sangat susah berbuat dosa dan akan sangat mudah berbuat baik. Bedanya seperti itu. Bicara tawanan, Paulus malah berkata begini, aku orang yang menjadi tawanan roh, rohnya yang besar, Roh Kudus. Artinya apa? Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Seorang tawanan, dia tidak bebas berbuat apa-apa. Seorang tawanan, dia hanya akan mengikuti aturan-aturan ada dalam penjara. Orang yang terpenjara, sehingga hidupnya tidak bebas kemana-mana. Dia tidak harus melakukan kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena dia ditawan. Itu bahasa yang negatif, tapi menjadi positif. Tawanan roh. Makanya kita harus di tawanan roh. Kita tidak bebas berbuat semau kita sendiri. Kita akan melakukan apa yang Roh Kudus gerakkan. Itu namanya kita dikuasai Roh Kudus dan menjadi tawanan Roh Kudus. Tapi kalau kita dikuasai dosa dan menjadi tawanan dosa, beda. Pertanyaannya, kita sudah benar-benar bertobat, sudah benar-benar percaya, sudah benar-benar menerima Kristus, atau menggunakan engkau masuk dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menguasai hidup. Itu kan doa orang terima Yesus. Tapi apakah itu hanya kata-kata retorika yang kita ucapkan? Ataukah itu kata-kata yang kemudian kita hidupi? Kristus, kita menggunakan Kristus masuk dalam diri kita dan kita beroleh Roh Kudus. Buktinya apa? Kita berubah. Kita dari orang jahat menjadi orang baik. Kita dari orang yang hidupnya dikuasai dosa, dikuasai Roh Kudus. Hidupnya menjadi tawanan dosa, menjadi tawanan Roh Kudus. Dan kita sudah menerima kasih karunia yang besar. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari menjadi tawanan dosa, dan kita tidak akan pernah bisa bebas dari kuasa dosa kalau nggak Tuhan datang ke dunia, lalu mati, kemudian bangkit, dan Tuhan menebus, Tuhan menghapuskan, Tuhan mendamaikan, Tuhan membenarkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima, dan sungguh-sungguh bertobat, dan sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa dari diri kita sendiri, tapi kita sudah beroleh kasih karunia. Makanya dia orang Kristen, jangan hanya sebutan, tapi jadi orang Kristen itu adalah kehidupan. Amin. Bapak Saudara, kita tekan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang sudah meneguhkan, mengingatkan, menegur kami untuk kami benar-benar mengalami pembaruan baik pikiran, perasaan dan kehendak kami dan juga roh kami yang hilang. Dan kami benar-benar mengalami transformasi, perubahan hidup yang nyata dari kehidupan lama pada kehidupan yang baru.
Sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru. Kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kami sudah menanggalkan manusia lama kami. Dan kami sudah meninggalkan manusia lama kami. Dan kami hidup dalam manusia baru. Yang dibarui setiap hari. Untuk semakin menjadi baik. Menjadi baik. Semakin baik. Semakin baik. Semakin berkenan. Semakin berkenan. Dan pada akhirnya sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau, mengenang akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Karena Engkau pernah hadir ke dunia ini Tuhan. Dan Engkau bahkan rela meninggalkan segala kemuliaan, menjadi domba sembelihan, supaya dosa-dosa kami dihapuskan, supaya dosa-dosa kami diampuni, supaya dosa-dosa kami Tuhan dihilangkan ya Tuhan, dan kami diperdamaikan dengan Allah, kami dibenarkan di hadapan Allah. Dan kami menjadi ciptaan baru. Kami dibarui dari hari ke hari, semakin menjadi baik, semakin menjadi berkenan, dan pada akhirnya sempurna ya Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan Tuhan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin diperdamaikan, kami semakin dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan kembali lagu ini sebagai ungkapan hati kita. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Dan juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudari, anggur yang ada dalam kita lambang dari darah Kristus? Mengingat iman kita meminumnya di dalam nama Yesus.
Mari kita Terima kasih Tuhan. ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemuliaan Tuhan. Kami naikkan puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu nyata. Kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yang dahulu adalah manusia yang jahat, sesat, bobrok, kejam, hancur. Tapi Engkau datang memberikan hidup yang baru pada kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami semakin diperbarui dari hari ke hari. Sehingga masuk dalam tahun yang baru ini Tuhan, hidup kami juga dibarui. Roh kami, jiwa kami Tuhan, dibarui Tuhan. Semakin menjadi baik, semakin menjadi berkenan, dan pada akhirnya sempurna. Dan biarlah Tuhan, kami terus menjalani hari demi hari dalam tahun ini Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu untuk kita mempersiapkan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa, firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menguatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, kami mau belajar lebih sungguh lagi Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini, dan yang belum boleh memberi Tuhan Yesus pada sore ini juga Tuhan tetap memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
diberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala untuk firman Tuhannya yang begitu luar biasa. Untuk pengumuman masih seperti biasa ya, kita akan ibadah seperti biasa di tempat ini pukul 4 sore. Mari ajak keluarga, saudara untuk kita bersama-sama untuk membicara nama Tuhan. Oke. Mungkin itu saja pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat sore, selamat tahun baru.